Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, khususnya mahasiswa. Kali ini kami ADEBI menyampaikan hasil riset kami, kepedulian kami terhadap lingkungan kita yang sekarang sedang rame-ramenya, yang insya Allah nanti akan ada pemilu tanggal 14 Februari 2024. Kami berpartisipasi ADEBI, yaitu dengan melakukan riset. Judul yang kami sampaikan, kami berikan untuk kali ini adalah survei Pilpres dosen Undip dalam kurung ADEBI, Prabowo Gibran unggul di kandang banteng. Pertama-tama, sebelum menyampaikan hasil survei, perlu kami sampaikan, kami declare bahwa pertama, judul dibuat dengan alasan antara lain adalah bahwa riset dilakukan oleh dosen Undip, salah satu anggota Asosiasi Dosen Ekonomika dan Bisnis Indonesia, yang kemudian didiskusikan, dianalisis, dan ditetapkan oleh institusi ADEBI. Deklarasi yang kedua, yaitu survei ini dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 22 November 2023. Adapun jumlah responden untuk survei ini terbatas dengan sejumlah 147. Berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah tujuan kami melakukan survei. Kami ingin berpartisipasi, menyampaikan informasi kepada pemain, yaitu para politisi, partai politik, dan mungkin juga tim sukses dalam menganalisis dan menetapkan strategi mereka yang tujuannya adalah untuk mencapai kemenangan. Berikutnya yang perlu juga kami sampaikan adalah asumsi-asumsi yang ada di dalam survei atau riset yang kami lakukan. Pertama, mengingat jumlah pemilih muda adalah sekitar 66% dari total pemilih, riset hanya difokuskan pada generasi berumur antara 18 hingga 23 tahun. Dan hasil survei kami, riset kami menunjukkan rata-rata umur responden adalah 20,48 tahun. 2. Perilaku penetapan keputusan mereka, responden, yang kami teliti bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, mereka yang menetapkan keputusannya di dalam memilih capres maupun cawapres ini, yaitu tergolong kelompok pembuat keputusan psikologis. Yang kedua adalah kelompok yang pembuatan keputusan, penetapan keputusannya, yaitu penetapan keputusan sosiologis, dalam kurung lingkungan akan sangat banyak mempengaruhinya. Yang ketiga, yaitu kelompok mereka berumur sekitar 22 hingga 23 tahun tersebut yang rasional, relatif rasional. Kenapa kami menyatakan ini relatif rasional? Karena begini, untuk rasional berarti harus ada 2 sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu si pembuat keputusan, apakah mereka bisa mengoptimalkan, memaksimalkan fungsi akalnya. Yang kedua adalah dari sisi informasi yang selengkap-lengkapnya untuk pembuatan keputusan. Dan ini rasa-rasanya sangat sulit. Oleh karena itu saya menggunakan istilah riset.
Berikutnya terakhir yaitu hasil riset yang kami dapatkan. Secara nasional kami mendapatkan bahwa Anies Imin itu memperoleh angka 6,12, Prabowo Gibran memperoleh angka 74,83%, Ganjar Mahfud memperoleh angka 12,93%. Yang tidak tahu atau belum memilih atau mungkin golput sebesar 6,12%. Itu dari sisi nasional. Dari sisi level provinsi, kami mendapatkan angka bahwa di DKI Anies Imin itu memperoleh angka 12,50%. Prabowo Gibran memperoleh angka 62,50% dan Ganjar Mahfud memperoleh angka 25%. Sedangkan di Jawa Barat, Anies Imin memperoleh angka 6,67%, Prabowo Gibran memperoleh 86,67% dan Ganjar Mahfud memperoleh angka 6,67%. Di Jawa Tengah ini yang menjadi fokus kami. Ternyata memang bisa disimpulkan bahwa Pak Prabowo Gibran telah melewati Ganjar Mahfud yang kemudian kami jadikan judul Prabowo Gibran unggul di kandang banteng. Secara rinci hasilnya adalah sebagai berikut. Anies Imin 4,11%, Prabowo Gibran memperoleh angka 75,34%, Ganjar Mahfud memperoleh angka 5,07%, dan yang tidak memilih atau tidak tahu atau yang masih ragu-ragu atau istilah biasanya orang menyebut swing voter atau dan lain sebagainya yaitu sebesar 5,48%. Sedangkan terakhir wilayah yang kami jadikan sorotan tingkat provinsi yaitu Jawa Timur. Anies Amin memperoleh angka 6,25%, Prabowo Gibran memperoleh angka 68,75%, Ganjar Mahfud memperoleh angka 18,75%, dan yang tidak tahu atau belum menentukan keputusannya atau masih ragu-ragu sebesar 6,25%. Demikian hasil penelitian kami yang sempat kami lakukan. Memang banyak keterbatasannya, namun demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.